Puji Tuhan. Ini saya menyapa kita. Shalom. Shalom. Ya, seberapa kita secara yakin percaya hari ini kita boleh bersyukur bersama atas kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kita. Kita boleh ada bersekolah panggilan Tuhan dalam pelayanan ibadah pilgrim pada malam hari ini. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam suratan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal yang kelima. Saya membacakannya, Bapak-bapak, kaum pria yang dikasihi Tuhan boleh menyimak. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak-bapak atau kaum pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, saya akan berikan satu tema pada malam hari ini dalam rangkaian perenungan kita tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kaum bapak yang berhati bijak. Tentunya atau kaum pria yang berhati bijak. Hari-hari ini kita belajar bagaimana menjadi seorang pria atau seorang bapak yang berhati bijak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan tentunya kita sebagai kaum pria baik yang sudah berumah tangga maupun dewasa muda, tentunya merindukan untuk menjadi seorang yang senantiasa dalam perjalanan kehidupan kita menjadi bijak dalam segala hal. Dalam satu doa daripada Musa sendiri dalam Mazmur 92 ayat 1 dan 2 mengatakan seperti ini, bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Ya, sebuah kerinduan dari seorang Nabi Musa yang besar untuk senantiasa hari lepas hari dalam kehidupannya untuk memiliki hati yang bijaksana dalam menyikapi kehidupan secara pribadi. Bahkan dalam Amsal pasal 8 ayat 33 mengatakan seperti ini, bahwa dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak, janganlah kita mengabaikannya. Dari kebenaran firman Tuhan ini tentunya kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pria, bagaimana menjadi seorang bapak, seorang yang diberikan sebuah tanggung jawab untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dengan bijaksana tentunya. Berbicara tentang kebijaksanaan, tentunya pengertian baik secara umum maupun secara Alkitab itu sendiri mengajarkan tentang bagaimana kaidah-kaidah, bagaimana kebijaksanaan yang harus mau tidak mau untuk kita bisa menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Pengetahuan atau knowledge di situ, bagaimana kita bisa memahami pengetahuan itu sendiri. Kalau berbicara tentang bijaksana itu sendiri. Sementara dalam kebijaksanaan itu, atau yang biasa kita menggunakan kata wisdom, ya, wisdom bukan hanya sekedar kita memahami ayat-ayat Alkitab itu sendiri, namun sanggup mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, KBB atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa bijak atau bijaksana itu artinya selalu menggunakan akal budi atau arif. Tentunya kita sudah baca tadi dalam kebenaran firman Tuhan, atau cermat atau teliti dan lain sebagainya. Jadi bijaksana ialah menggunakan akal budi dan pemikiran yang sehat sehingga menghasilkan perilaku yang tepat. Jadi hendaklah saya atau kita semuanya untuk memiliki hati yang bijaksana supaya kita bisa memahami, memperhatikan kehidupan kita secara saksama. Bagaimana kita hidup, janganlah seperti orang bebal dikatakan, tetapi kita menjadi seorang yang arif. Bapak-bapak atau kaum pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, ada sebuah ilustrasi yang saya mau sampaikan di sini dalam rangkaian khotbah kita, perenungan kita. Ada seorang bernama Brownie Webb, adalah seorang perawat ya, dalam di luar negeri sana. Ia bekerja di salah satu rumah sakit yang sangat terkenal
tugasnya adalah merawat pasien-pasien yang notabene-nya kehidupannya tinggal 3 bulan saja. Jadi Bronin ini atau Bronwyn ini harus merawat orang-orang yang sakit yang sudah divonis oleh dokter kehidupannya tinggal 1 atau sampai 3 bulan saja. Jadi pada saat dia merawat orang-orang tersebut, dia yang memiliki usia tinggal sebulan sampai 3 bulan itu, Brownie melihat begitu banyak penyesalan akan waktu yang hilang sia-sia. Jadi dia mempelajari orang-orang yang dia rawat, secara psikologi dia melihat bahwa orang-orang yang dia rawat itu merasa menyesal akan waktu-waktu yang sudah hilang, yang sia-sia, yang mereka jalani semasa hidup mereka. Jadi Brownie Ware ini melihat begitu banyak penyesalan akan orang-orang atau pasien-pasien yang dia rawat pada saat itu. Dikatakan bahwa sebagian dari mereka yang divonis hidupnya hanya beberapa bulan lagi, menyatakan seandainya mereka bisa mengulangi waktu hidup mereka, ya, mereka ingin mengisi hidup dengan hidup yang lebih berguna bagi Tuhan dan sesama. Lebih banyak waktu bersama-sama dengan keluarga yang mereka kasihi. Jadi orang-orang yang sakit ini, orang-orang yang sudah divonis mati atau kehidupan mereka 1-3 bulan, mereka berkeinginan di sisa hidup mereka untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada keluarga dan lain sebagainya, bisa lebih bermanfaat mengisi kehidupannya untuk melayani Tuhan. Ya, kita melihat di sini waktu-waktu yang begitu banyak terbuang, hal-hal yang sia-sia yang pasien-pasien ini hadapi. Di titik terakhir mereka masih mengingat akan hal-hal bahwa sesungguhnya mereka harus hidup untuk lebih baik lagi untuk 1 atau 3 bulan ke depan, sehingga pada saat sudah finishing wear mereka tidak ada lagi penyesalan. Mereka sudah berguna walaupun hanya 3 bulan saja dalam mempersiapkan kehidupan mereka untuk lebih baik lagi. Ya, jadi menurut kesimpulan yang Brownie tuliskan, tidak seorang pun dari pasien yang divonis beberapa bulan lagi tersebut merindukan untuk seandainya. Jadi dia simpulkan seperti ini: seandainya maka saya akan bekerja, seandainya kehidupan saya 1-2 bulan ke depan saya akan bekerja dan mengumpulkan uang yang banyak, saya akan mengusahakan posisi kekuasaan dan lain sebagainya, mengejar karir dan cita-cita. Tidak ada. Jadi mereka yang sudah divonis 1-3 bulan kehidupan mereka akan mengatakan bahwa saya akan mengisi kehidupan saya untuk lebih berguna lagi untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan atau mendekatkan diri lagi dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi kebijaksanaan, bijak dalam menjalani kehidupan dengan secara saksama yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, untuk bisa mereka memperhatikan kehidupan mereka dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Disambung lagi di ayatnya yang ke-16 dan 17, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah yang jahat. Ayat 17 kita baca. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam menjalani kehidupan yang Paulus maksud di sini, yaitu kebijaksanaan, membijaksanai kehidupan kita untuk lebih lagi berguna bagi Tuhan, dan lebih lagi mendekatkan kehidupan kita untuk Tuhan, melayani Tuhan di sisa-sisa kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita mengalami satu finishing kehidupan kita, akhir dari sebuah kehidupan kita. Tetapi pada saat malam hari ini kita diperhatikan, kita diajar, kita diingatkan untuk bisa memaknai kehidupan kita lebih bijaksana lagi, lebih memperhatikan hidup ini secara saksama. Ya, maka ada salah satu maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
Kita yang masih muda, bapak-bapak yang masih muda, bahkan orang-orang tua kita yang ada pada malam hari ini, kita tidak tahu kapan akhir kehidupan kita. Tetapi pada saat Tuhan mengingatkan kita untuk bisa membijaksanai kehidupan kita, untuk tidak seperti orang bodoh dan memperhatikan kehidupan kita, dikatakan pergunakan waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Maka saya ingin percaya bahwa Tuhan masih mengasihi kehidupan kita, menyadari bahwa kehidupan itu tidak kekal. Hati yang bijaksana akan mengajar kita untuk mengisi hidup kita, mengisi hidup yang tidak kekal itu menjadi nilai-nilai kekekalan. Ya, saya sangat diberkati dengan video singkat dari Bapak Pendeta Erastus Sabdono bahwa kita harus memikirkan tentang kekekalan itu sendiri. Jangan kita cuma memikirkan kehidupan kita yang ada sampai di sini saja, tetapi kita harus berpikir tentang kekekalan itu sendiri. Bagaimana di akhir kehidupan kita ada pertanggungjawaban yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di akhir sebuah kehidupan kita ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita sebagai seorang pelayan Tuhan, ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita juga harus memikirkan nilai-nilai kekekalan itu sendiri, sehingga dengan sendirinya kita akan menjadi bijak dalam menjalani kehidupan kita secara saksama. Tidak seperti orang bodoh yang ada di luar sana. Orang bodoh yang ada di luar sana berbicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita menjadi bijak dalam menjalani kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur, Musa yang sudah kita baca tadi dalam Mazmur pasal 90, dikatakan ajarlah kamu menghitung hari-hari kita, mengajarkan kita kepada satu kebenaran yang tidak pernah saya katakan kadaluarsa sepanjang zaman, ya. Satu kebenaran yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah ada kadaluarsanya kebenaran firman Tuhan ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya apa dikatakan? Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ini satu kebenaran yang sangat luar biasa. Kebenaran tentang rahasia memperoleh hati yang bijaksana. Dengan kita belajar menghitung hari-hari kita, bapak-bapak, kaum pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, maka kita akan dibuat sadar bahwa setiap hari yang kita lalui itu berarti satu hari lebih dekat dengan akhir hidup ini. Ya, pada saat kita sadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk kita jalani, begitu banyak kematian-kematian yang tak terduga. Ya, begitu banyak hal-hal yang membuat dalam sekejap mata kita berakhir. Dikatakan dalam pengkhotbah bahwa kehidupan kita ini bagaikan uap yang sebentar saja hilang, sebentar saja sudah tidak ada. Maka oleh sebab itu secara saksama kita harus memperhatikan. Satu ilustrasi lagi yang mau saya bagikan bagi kita pada malam hari ini. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Larry Lea bertanya kepada orang-orang percaya, apa yang paling Anda butuhkan dalam hidup ini? Apa yang Anda paling butuhkan dalam hidup ini? Ada yang menjawab, saya membutuhkan kemantapan dalam segi keuangan. Maka dia berkata, bukan. Anda membutuhkan hikmat bijaksana untuk mengetahui cara mencapai kemantapan dalam segi keuangan. Ya. Ada beberapa orang yang menjawab seperti ini. Saya membutuhkan ketaatan anak-anak saya terhadap diri saya. Rumah tangga saya sangat goncang dan kacau. Ya, ini dalam suatu tanya jawab. Keadaannya akan sempurna kalau anak-anak saya mau patuh dan taat kepada saya. Terus Larry kata, bukan itu yang sesungguhnya Anda butuhkan. Anda membutuhkan hikmat bijaksana untuk mengetahui bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, untuk mengetahui bagaimana cara membimbing keluarga Anda. Ya. Ada pula yang berkata seperti ini, saya perlu pasangan saya mulai mencintai saya. Dia menjawab, atau dia menjawab orang itu, yang sesungguhnya Anda butuhkan adalah hikmat
bijaksana untuk mengetahui cara pasangan Anda mengetahui cara menjadi pasangan yang baik itu sendiri. Ada pula yang berkata, saya membutuhkan seorang teman, seorang yang dapat diajak bicara. Terus Lenin jawab, bukan, Anda membutuhkan hikmat bijaksana untuk mengetahui cara menjadi teman yang baik terhadap seorang terlebih dahulu. Jadi dari percakapan ini, ternyata hikmat atau hati yang bijaksana sangat dibutuhkan bagi kita, untuk kita bisa mengetahui cara-cara bagaimana dalam mengatur keuangan, dalam mengelola sebuah hubungan keluarga itu sendiri. Kita harus bijaksana dalam mengelola hal-hal yang mungkin dunia tidak bisa tawarkan, tetapi Tuhan tawarkan bagi kita pada malam hari ini, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita secara seksama, menjadi bijak dan lain sebagainya. Kita membutuhkan hikmat dalam menjalani kehidupan, yakni hikmat di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Jujur secara pribadi, saya tidak mampu menjalani kehidupan saya satu hari tanpa Tuhan. Saya harus perlu doa, dukungan doa. Saya harus mampu berdoa, karena doa adalah kekuatan bagi saya secara pribadi untuk menjalani kehidupan. Kalau saya menjalani kehidupan dengan doa sepanjang hari, itu akan menjadi suatu perjalanan yang penuh dengan sukacita. Kalau saya tidak berdoa, maka satu hari itu akan terjadi satu hal, mungkin kita kurang bersukacita, kurang bersemangat. Jadi kita harus bisa membijaksanai kehidupan kita, bagaimana kita hidup hari-hari ini. Bagaimana hidup bijaksana? Mari kita sama-sama belajar dari Efesus yang sudah kita baca bersama pada malam hari ini. Karena itu, kembali saya bacakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang pertama yang saya bagikan kepada kita pada malam hari ini, bagaimana hidup bijaksana? Adalah hidup yang cermat dalam berpikir, hidup yang cermat dalam berkata-kata, hidup yang cermat dalam bertindak. Ya, pada saat kita berpikir, pada saat kita berkata-kata dan bertindak, tentunya akan menjadi perhatian bagi kita. Sehendaknya saya berpikir sebagaimana Allah berpikir bagi saya. Tuhan itu begitu baik bagi saya. Saya juga harus berpikir Tuhan itu baik bagi saya. Masa saya terlalu egois dengan kehidupan saya? Tuhan sudah baik memberikan nafas hidup pagi hari. Ternyata pada saat saya ada sebagaimana ada, apakah saya tidak akan bersyukur kepada Tuhan? Ya, apakah kita tidak bersyukur atas segala hikmat yang Tuhan sudah berikan dan nyatakan dalam kehidupan kita? Hidup dengan seksama, yaitu cermat dalam berpikir, cermat dalam berkata-kata, dan cermat dalam bertindak. Yang kedua, kita cepat saja. Bagaimana hidup bijaksana? Yang kedua, menangkap kesempatan daripada Tuhan itu sendiri. Ayatnya yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus mempergunakan kata kairos untuk maksud dan pengertian waktu di sini. Ya, sebenarnya ada kata lain yang menunjukkan konsep waktu, yaitu kronos, yang lebih tepatnya, lebih jelas dari situ. Kata kronos berarti rentang waktu yang ditandai dengan tahun, bulan, apalagi hari, jam, menit, dan seterusnya. Jadi seluruh kehidupan kita atau kronosnya Allah itu sendiri lengkap di situ. Bagaimana kita bisa melihat bahwa setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap hari, setiap bulan, dan lain sebagainya dan seterusnya, ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan dari setiap perjalanan kehidupan kronosnya Allah, maka ada kesempatan-kesempatan di mana kita tetap harus bersyukur menjalani kehidupan ini. Ya, kita pergunakan waktu, karena waktu ini hari-hari yang Tuhan sediakan. Setiap menitnya itu kita tidak tahu, satu langkah kehidupan kita adalah hal yang jahat bagi kita. Tetapi pada saat kita menemukan kesempatan, waktunya Tuhan, kita menemukan maksud dan tujuan Allah kita berada di hari ini,
maka kita akan bisa lebih memuliakan Tuhan, karena hari-hari ini adalah jahat. Terpujilah bagi nama Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan tadi ada kata lain, kata kronos, yang berarti rentang waktu yang ditandai dengan tahun, bulan, hari, jam, dan menit, dan seterusnya. Sedangkan kata kairos merupakan suatu bagian dari waktu dalam kehidupan yang ditandai dengan terjadi atau tidak terjadi suatu peristiwa yang penting. Ya, itu sebabnya kairos di sini disebut sebagai momen dalam kesempatan. Jadi kesempatan yang masih ada yang Tuhan mau beri bagi kita pada hari ini adalah kesempatan kita memuliakan Tuhan. Kesempatan kita memperbaiki diri, melihat hari-hari yang ada. Di dalam kesempatan itu kita berpikir, wah, saya harus bijak menjalani kehidupan saya. Kalau cuma hari Minggu saja saya mendengarkan khotbah, itu kurang bagi saya. Saya harus bijak. Ada wadah-wadah seperti Philip seperti ini, kita mengisi kebenaran-kebenaran share satu dengan yang lain, sehingga kita bisa terbangun satu sama dengan yang lain. Yang ketiga, bagaimana kita dapat hidup bijaksana, yaitu memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-17 mengatakan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti, kita semua mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan adalah hal yang penting bagi kita. Merenungkan, bukan cuma sebatas membaca dan mendengarkan, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak-bapak komplit yang saya kasih dalam kasih Kristus, tentunya kita adalah orang-orang yang terus diberikan hati hikmat bijaksana untuk kita bisa memaksimalkan kehidupan kita seperti orang yang sudah divonis kehidupan 1, 2 bulan, 3 bulan kehidupannya, batas hidupnya, atau mengalami finishing well, kehidupan akhir sebuah kehidupan. Maka kita akan lebih bijak dalam menjalani hidup, mendekatkan diri, hidup dalam satu persekutuan seperti ini, dan tentunya kita semuanya diberkati Tuhan. Terpuji bagi nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dapat saya simpulkan, jadi orang yang hidup bijaksana, ia pasti cermat dan menangkap kesempatan dan memahami maksud atau kehendak Tuhan itu sendiri. Jadi selalu sebagai umat Tuhan kita harus hidup bijaksana, yaitu kita berperilaku hidup kita sehari-hari harus benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Terpuji bagi nama Tuhan.